Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang ketika login ke akun SSCASN mendapatkan tampilan kita memenuhi syarat atau lulus seleksi administrasi. Dan bagi teman-teman yang di sini belum lulus seleksi administrasi dengan status TMS, tetap sabar dan tetap semangat untuk ikut seleksi P3K Guru 2023. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu kira-kira langkah selanjutnya guru honorer itu seperti apa bagi teman-teman yang dinyatakan lulus seleksi administrasi Pascasangga, dan langkah selanjutnya apa jika kita tidak lulus seleksi Pascasangga. Tentunya di sini nanti untuk teman-teman baik itu pelamar kebutuhan khusus maupun juga pelamar kebutuhan umum ini wajib mengetahuinya ya, jika kita mendapatkan status TMS maupun juga MS di SSCASN. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini yang pertama yaitu kita mulai dari langkah selanjutnya teman-teman guru honorer setelah kita ini dinyatakan lulus Pascasangga untuk seleksi administrasi P3K Guru tahun 2023. Tentunya untuk langkah selanjutnya guru honorer setelah lulus Pascasangga ini berbeda dengan langkah selanjutnya bagi teman-teman guru honorer yang TMS atau tidak lulus Pascasangga P3K Guru tahun 2023. Nah, di sini kalau misalkan kita ini melihat pada jadwal ya, yang mana di sini untuk pengumuman hasil akhir atau pengumuman final Pascasangga itu adalah berada di poin nomor yang ke-7, yaitu pengumuman Pascasangga. Nah, pengumuman Pascasangga kalau misalkan kita cek di jadwal terbaru ini adalah diumumkan tanggal 22 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023. Nah, di sini di tanggal 22 ini ada yang sudah diumumkan di instasinya, ada juga yang belum. Dan nanti teman-teman silahkan dicek secara berkala, yaitu kurun waktu tanggal 22 sampai dengan tanggal 28 ini nanti tentunya antara instansi satu dengan instansi lain, kemudian antara Pemda satu dengan Pemda yang lain ini nanti nggak akan barengan ya untuk pengumuman Pascasanggahnya. Nah, kemudian teman-teman ketika kita sudah diumumkan hasil seleksi Pascasanggah, maka teman-teman silahkan login ke akun SSCASN, maka kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini, yaitu seleksi administrasi, selamat Anda lolos tahap administrasi berkas. Nah, setelah kita lulus Pascasangga antara tanggal 22 sampai dengan tanggal 28 Oktober, kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini, kita lulus seleksi administrasi. Selanjutnya di sini nanti secara berkala kita cek itu akan muncul yaitu tombol untuk mencetak kartu ujian CASN 2023. Nah, berikutnya di sini nanti untuk teman-teman yang sudah lulus Pascasangga, di sini nanti kita masih ada rangkaian kegiatan berikutnya. Namun di sini nanti kita cukup diam di rumah dan juga pantau akun SSCASN masing-masing. Dan nanti pada tanggal-tanggal ini maka dari Panselnas itu akan melakukan kegiatan yang poin nomor 8, yaitu penarikan data final. Artinya dari seluruh guru honorer yang dinyatakan lulus Pascasangga ini akan difilter, dikumpulkan, kemudian nanti datanya akan disebarkan dalam sebaran tertentu untuk penjadwalan seleksi kompetensi ya. Jadi setelah dipilah-pilah siapa saja yang lulus seleksi administrasi, maka nanti akan dijadwalkan untuk seleksi kompetensi. Untuk waktu penjadwalan seleksi kompetensi itu tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 November 2023. Kemudian nantinya teman-teman yang lulus Pascasangga ini kita tinggal menunggu saja pada nomor yang ke-10. Kita tunggu pada tanggal 5 sampai dengan 8 November 2023. Nah, di tanggal 5 sampai dengan 8 November 2023 ini nanti akan diumumkan yaitu daftar peserta, kemudian waktu dan juga tempat pelaksanaan seleksi kompetensi untuk P3K Guru tahun 2023. Jadi nanti sepertinya teman-teman nanti bisa mencetak kartu peserta ujian. Jadi untuk tombol cetak kartu peserta ujian nanti kita bisa klik, kita unduh pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 November 2023 yang nanti akan kita gunakan untuk ikut seleksi kompetensi mulai dari tanggal 10 November sampai dengan tanggal 4 Desember 2023 ya. Nantinya setelah kita klik di sini untuk klik cetak kartu peserta ujian, nanti akan kita bisa unduh yaitu kartu peserta ujian yang kurang lebihnya adalah seperti ini tampilannya. Kartu peserta ujian CASN, kemudian P3K Guru formasi umum, kemudian di sini nanti kita akan mendapatkan yaitu
lokasi ujian itu di lokasi BKN mana, kemudian untuk informasi lain yaitu tanggal ujian, waktu ujian, sesinya sesi berapa, kemudian ruang ujiannya ruang berapa, kemudian di sini kita tangani, kemudian nanti kita bawa ke tempat uji kompetensi yaitu ke lokasi cat BKN ya. Jadi langkah selanjutnya teman-teman guru honorer yang setelah lulus Pascasanggah silahkan nanti mencetak kartu peserta ujian mulai dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 November 2023. Setelah itu nanti kita mengikuti seleksi sesuai dengan penjadwalan ya. Nah, di sini untuk penjadwalan pelaksanaan seleksi kompetensi antara tanggal 10 sampai dengan 4 Desember. Namun kita nanti akan mengikuti hanya sehari saja karena peserta cukup banyak juga kan. Nah, nanti untuk detail kita itu waktunya tanggal berapa, ini nanti kita bisa cek di sini yaitu di bagian informasi lain ini, teman. Nah, selanjutnya untuk langkah berikutnya yaitu teman-teman guru honorer jika tidak lulus Pascasanggah, maka langkah berikutnya kira-kira seperti apa. Nah, di sini setelah kita mendapatkan pengumuman final bahwa kita ini tidak lulus seleksi administrasi Pascasanggah, tentunya di sini akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Misalkan saja di sini setelah saya awalnya TMS ya, tidak lulus seleksi Pascasanggah, tidak lulus seleksi administrasi prasanggah, kemudian mengajukan sanggah. Namun di sini saya mendapatkan tampilan masa sanggah sudah berakhir. Kemudian ada tulisan lagi, mohon maaf sanggahan Anda ditolak oleh instansi yang bersangkutan. Maka langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya ya di sini kita stop di sini. Kita nggak bisa melanjutkan ke seleksi berikutnya. Dikarenakan apa? Dikarenakan setelah kita ini untuk seleksi P3K Guru 2023 ini sama halnya dengan di tahun sebelumnya, yaitu terdapat dua lapis seleksi. Yang pertama adalah seleksi administrasi, kemudian yang kedua itu adalah seleksi kompetensi. Kalau misalkan di sini kita di seleksi administrasi ini kita gugur, artinya kita nggak lulus, maka ya kita nggak bisa untuk melanjutkan ke seleksi kompetensi. Kalau misalkan kita ini lulus seleksi administrasi, ya kita bisa lanjut ke seleksi kompetensi. Jadi langkah berikutnya teman-teman yang tidak lulus seleksi administrasi apa? Ya langkah kita ini kita harus bersabar. Bersabar bahwa memang ini adalah merupakan kesalahan kita, dikarenakan kita mungkin kurang kecermatan ya. Kurang cermat untuk memahami yaitu dari seluruh persyaratan yang disyaratkan oleh admin instansi maupun juga oleh SSCSN pada formasi jabatan yang kita lamar. Dan kemudian setelah kita mengetahui bahwa kita nggak bisa lanjut untuk ikut seleksi P3K Guru tahun ini, ya kita bersabar saja ikut seleksi di tahun depan nanti ya. Tentunya yang namanya pengalaman itu merupakan sebuah guru yang sangat berharga. Tentunya kalau tahun ini kita nggak lulus seleksi administrasi, misalkan dengan contoh permasalahan yang kecil misalkan, karena kita salah upload KTP yang seharusnya ini adalah KTP namun kita uploadnya KK. Ini pengalaman yang berharga. Tentunya tahun depan jangan sampai kita salah upload lagi ya teman. Kemudian untuk pernyataan, surat pernyataan itu di instansi itu diminta berapa lembar, kemudian apa saja pernyataannya, ini kita cermati. Jadi kita nggak usah gerusa-gerusu untuk mendaftar, kita cermati dulu, pahami persyaratan instansi seperti apa, dan juga persyaratan pendaftaran di formasi jabatan yang kita lamar itu apa saja. Termasuk juga untuk format surat lamaran ya, yang biasanya banyak sekali teman-teman salah itu. Kita tahun depan pokoknya harus teliti lagi ya. Jadi solusi bagi teman-teman yang nggak lulus ya di sini kita bersabar solusinya. Kemudian kita bersiap untuk ikut seleksi di tahun depan nanti. Jadi kalau misalkan kita nggak lulus tahun ini ya kita nggak masalah, dikarenakan masih banyak 1000 jalan menuju Roma kan. Anggap saja di sini belum rezeki dan semoga kedepannya ini kita bisa lulus ya. Dan kita anggap untuk tahun ini kita belum rezekinya untuk lulus dan semoga nanti kita akan mendapatkan keindahan ya di depan sana. Oke, itu kira-kira untuk langkah selanjutnya bagi yang TMS maupun juga MS. Tentunya kita harus selalu pantau di akun SSCSN kita secara berkala ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.